Ini poin diskusi yang tertunda dari tadi. Jawab. Oke. Mungkin kalau PSU itu anggarannya ada atau tidak? Jadi gini. Mike-nya, sorry. Pemungutan suara ulang diatur di 372 Undang-Undang Pemilu. Ya. Ada dua ketentuan. Wajib dan dapat dan wajib. Oke. Pasal ayat 1 dapat jika terjadi bencana alam. Ayat 2 wajib kalau terjadi pembukaan kotak suara di luar prosedur. Ada orang tidak punya KTP, tidak terdaftar lalu memilih, ya. Adanya arahan dari petugas untuk memilih peserta pemilu tertentu, adanya penandaan terhadap surat suara. 4 hal itu terbatas. Jadi apakah mungkin ya ini dilakukan di seluruh TPS harus memenuhi kriteria itu. Dan ini nggak pernah disampaikan dalam rekapitulasi berjenjang, ya. Mulai dari tingkat TPS, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, sampai baru tingkat nasional. Nggak pernah dipersoalkan terjadinya dua hal tadi, wajib ataupun dapat dan wajib. Ya. Nah, kemudian soal petitumnya itu jelas bertentangan dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu, ya, maupun pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang ekspresif verbis secara terang-terangan membatasi bahwa yang harus didalilkan termasuk dalam diktum adalah perolehan suara versi pemohon dan perolehan suara versi termohon. Itu diktum petitumnya harusnya seperti itu. Oke. Tidak ada mendiskualifikasi pemilihan ulang dan lain sebagainya, nggak ada. Oke, jadi kemungkinan besar juga tidak Ya akan tidak bisa, tidak ada kemungkinan, bukan kemungkinan besar. Tidak Ya. mungkin PSU itu nggak mungkin Mas. Karena Ya. tidak sesuai Tidak undang-undang. memenuhi aturan di Kalau pasal itu tadi kan itu. menurut tafsir dia. Kalau dia bicara dalam konteks tidak ada satu terobosan hukum yang paradigmatik kayak begitu. Kita sudah punya pengalaman kok. Ketika ada yang didiskualifikasi, kemudian ada pemungutan suara ulang. Tapi itu di pilkada kan levelnya? Loh, ini kan rezim pemilu legislatif pilpres ini adalah bagian dari rezim pemilu. Undang-undangnya Pilkada. beda, Pak. Enggak. Undang-undang beda. Jadi Undang-undang pilkada dan ini undang-undang kan pemilu cara beda. pandang yang sangat normatif. Bukan normatif. Kalau Inilah saya sih cara memahami, pandangan yang sesuai dengan dulu undang-undang. ketika Konstitusi kita mengamanatkan pengaturan lebih lanjut soal pemilu juga diatur oleh undang-undang gitu loh. Nggak ada yang salah dengan mengacu kepada undang-undang. enggak, sekarang kan gini, kalau kemudian ada terobosan hukum, ini harapan kita, ini harapan ada, Pak. kami. Sudah. Dengar dulu, ini harapan kami dari pemohon nomor 3, kami bahwa hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi tidak lagi melihat dan menempatkan posisi Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah lembaga hanya perselisihan hasil pemilu. Bukan. Tapi juga Terobosan hukum itu adalah harus melihat Undang-Undang 7 tahun karena ini kita 2017, bicara sudah tentang detail. demokrasi. Semua ini pilih justru itu. Kita bicara demokrasi ada di itu Undang-Undang tidak 7 bisa tahun hanya 2017. pada ujungnya. Ya, benar. Dari hulu hingga hilir Benar, makanya kita dibaca harus buku bicarakan keempat ini Undang-Undang dengan 7 baik tahun 2017 supaya ada semua kita bisa pelanggaran administrasi, ini kan ada susah, sengketa gimana kita proses. dengar? Sebentar, Susah, oke benar sebentar. dong. Kalau gitu saya ke Bang Zainuddin deh. Mas Zainuddin, ini PSU tidak mungkin katanya dilakukan. Ya. Sudah Bisa? pasti pemilihan ulang ataupun putaran kedua sudah pasti ada. Anggarannya cukup nggak Karena kalau diulang lagi? undang-undang mengatur itu, peraturan KPU juga mengatur itu. Jadi sudah pasti. Tapi kan tadi dengan syarat, dengan Oh iya, catatan tadi itu. tadi sudah terbantu Dapat oleh dan Bung wajib jika. Habib. Ah. Ada 372 itu. Kenapa ada pemilu ulang atau tadi kita mendiskualifikasi, kemudian ada pemilihan berikutnya, pemilihan ulang. Dengan kita ada dua petitum. Yang pertama dengan tidak mengikut sertakan pasangan nomor 2, presiden dan calon wakil presiden. Kemudian alternatif kedua adalah mengikutkan pasangan calon presiden nomor 2 Ya, itu yang tanpa nggak sesuai diikuti dengan oleh 372. calon wakil presiden nomor 2. 372 itu bencana alam. 372 Surat suara dibuka. gini Bung Habib. Ya kan, 372 ya. Kemudian dia yang surat- tadi surat disebutkan suara adalah ditandai. bahwa Ditandai, oke. Orang nggak tanpa punya hak memilih. ada Nggak upaya ada. dari penyelenggara termasuk bukan hanya Nggak penyelenggara ada. pemilu dalam KPU atau Bawaslu, tapi juga penyelenggara negara. Tidak boleh Jadi ada 4 hal tersebut nggak pernah upaya didalilkan terdalil dalam dalam rekapitulasi undang-undangnya berjenjang. melakukan manipulasi, Dalam rekapitulasi tingkat mencegah TPS orang nggak untuk membelokkan dipersoalkan. pilihan Lalu di dengan iming-iming kecamatan nggak uang, dipersoalkan. dengan iming-iming bansos. Kemudian di Itu yang kabupaten, Bang kota Gitu. nggak dipersoalkan. Kita dapatkan di itu. provinsi Ada nggak buktinya. dipersoalkan. Nggak ada. Mereka tanda Jadi tangan gini, semua. saya Ada kira buktinya. kita harus Buktikan kepada kita melihat bahwa ini dari ruang aspek untuk PSU itu boleh. aspek yang lebih holistik lah ya. Pertama kalau kita bicara pemilu, yang paling fundamental adalah
bagaimana negara menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga dengan benar dulu, sekali. jangan dipotong dulu. Jangan dipotong. Benar kalau Bebek kan saya jangan dipotong memuji dulu. abang. Memotong tapi memuji boleh dong. Anda belum memuji. Iya itu benar Jadi sekali. gini, bagaimana Membenarkan negara omongan abang. Mas, menjamin yang motong-motong kan tugas saya Jangan- tadi kan. Oh. Udah, bagaimana kesempatan dulu. negara menjamin terpenuhinya hak Sepakat. konstitusional warga Oke. Sepakat. dalam Baik. sebuah Sepakat. pemilihan umum yang jujur, Benar, ya sepakat. jujur dan demokratik. Sepakat. Oke. Itu bisa Setuju. terwujud kalau kemudian penyelenggara pemilu memegang prinsip-prinsip Benar, penyelenggara pemilu setuju. yang tadi independen, Karena itu nonpartisan, sudah diatur dalam imparsialitas, Undang-Undang 7 tahun berimbang, 2017. efektif, efisien. Semua Kalau masalah kita bisa lihat dalam diselesaikan. konstruksi pemilu 2024 yang tadi di awal dikatakan oleh kawan saya bahwa itu brutal, memang brutal. Oke, baik. Kenapa saya katakan Ya, begitu? respon ini dari yang brutal. dari awal Durasinya habis Bapak-bapak. Maaf sekali, tunggu. Durasinya habis. Ini benar nih durasinya habis bukan motong. Oke. Poinnya bisa ngomong adalah lagi nih. poinnya Wow. habis durasinya Mas. Jadi poinnya adalah yang pasti kita mudah-mudahan publik penonton malam hari ini sudah bisa mendapatkan insight ya mengenai pandangan hukum dari masing-masing narasumber kita. Mahasiswa nggak ngomong. Mahasiswa mendengarkan lecture dari malam hari ini ya. Oke ya. Mohon maaf mahasiswa. Dan yang pasti Hidup kita akan mahasiswa. sama-sama menunggu proses di Mahkamah Konstitusi yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan ini. Kita akan menunggu nanti Lain hasilnya. kali mahasiswa kasih ngomong pertama. Ya, Oke memang baik, harusnya mahasiswa masukannya saya ngomong. tampung. Lebih, Saya tampung ini ya, masukannya, waktu genuine sudah habis. Saya dalam Dwi Anggia, saya harus tutup 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.